Shalom Kak. Baik, adanya terlebih kakak memperkenalkan nama kakak, yaitu nama saya Maya Spauta dari Prodi Pendidikan Penyuluh Agama. Di sini kakak menggunakan metode ceramah dengan judul meningkatkan pelayanan kaum pemuda di gereja. Apa itu kaum pemuda? Kaum pemuda adalah tulang punggung dan ujung tombak dari perkembangan gereja, baik saat ini maupun masa yang akan datang. Kaum pemuda adalah penentu segala sesuatu untuk memajukan gereja di zaman sekarang ini. Mereka adalah saksi-saksi Kristus yang dapat diandalkan untuk masa depan dan demi perkembangan, karena pemuda merupakan generasi penerus. Oleh karena itu, untuk menjadi gereja yang berakar, bertumbuh, dan berbuah ditandai dengan adanya pembinaan dan pertumbuhan dari dalam gereja. Selanjutnya, apa masalah dalam kaum pemuda? Kaum pemuda cenderung bertumbuh tanpa arah, sehingga mereka memiliki banyak keraguan dan ketidakpastian dalam hidup. Kaum pemuda menuntut orang untuk senantiasa memahami dan menyediakan kebutuhan mereka. Kaum pemuda masih kurang memiliki semangat dalam mengikuti ibadah-ibadah dalam beribadah dengan baik, disebabkan beberapa hal seperti tugas kuliah menumpuk, pulang kerja sudah cukup melelahkan, dan kurang kekompakan. Selanjutnya, faktor penghambat keaktifan kaum pemuda dalam pelayanan. Yang pertama, pelayanan yang kurang kreatif dapat membawa kebosanan dan kejenuhan bagi pemuda dalam mengikuti persekutuan. Kurangnya persekutuan di mana masih ada sifat mendahulukan kepentingan pribadi di kalangan anggota pemuda. Pemimpin tidak memperhatikan kebutuhan kelompoknya sehingga keaktifan kaum pemuda tidak terjadi. Faktor penghambat keaktifan kaum pemuda dalam pelayanan. Yang pertama, pelayanan yang kurang kreatif dapat membawa kebosanan dan kejenuhan bagi pemuda dalam mengikuti persekutuan. Yang kedua, kurangnya persekutuan di mana masih ada sifat mendahulukan kepentingan pribadi di kalangan anggota pemuda. Yang ketiga, pemimpin tidak memperhatikan kebutuhan kelompoknya sehingga keaktifan kaum pemuda tidak terjadi. Ada beberapa cara untuk meningkatkan pelayanan kaum pemuda di gereja. Yang pertama, memberikan pelatihan, bimbingan, dan pendidikan tentang Alkitab dan pelayanan sehingga kaum pemuda gereja menjadi pemuda yang setia dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan di gereja. Yang kedua, pembinaan rohani yang dilaksanakan gereja dalam menekankan kepada pengembangan sikap dan kecakapan kaum pemuda dalam mempraktikkan pengetahuan yang mereka miliki, baik pengetahuan secara umum maupun pengetahuan Alkitab yang ia miliki guna mengembangkan talentanya. Strategi pembinaan rohani terhadap keaktifan kaum pemuda dalam pelayanan yaitu pendalaman Alkitab membantu kita untuk terus bertumbuh dalam watak Kristus sesuai dengan ajaran yang sehat, tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 3 dan Yosua 1 ayat 8. Dengan pertumbuhan iman yang baik, kita dapat memperkuat serta mendewasakan orang percaya lainnya. Pembinaan kaum pemuda di mana perlu menata atau membuat bentuk ibadah itu sekreatif mungkin sehingga anggota pemuda tertarik untuk ikut dalam persekutuan. Melalui persekutuan mereka dibina, dengan demikian kaum pemuda dapat bertumbuh secara rohani. Melakukan perkunjungan terhadap pemuda. Maka strategi perkunjungan ini harus dimaksimalkan sebab melalui perkunjungan yang efektif dapat memikat hubungan yang baik antar pembina dengan anggota pemuda. Kemudian melalui persahabatan ini, pembinaan kerohanian akan efektif. Baiklah, di sini kakak mempunyai ilustrasi tentang melayani sebelum dilayani. Baiklah, kita melihat bahwa ada seorang nelayan dengan membawa seekor anjing. Mereka ingin pergi memancing. Kita melihat ada seekor bangau. Di sini seekor bangau ingin mencoba mengambil salah satu cacing. Namun, cacing berusaha untuk melarangnya, agar si bangau tidak mengambil
anjing tersebut. Namun usaha si anjing gagal. Kedua kalinya si Bango datang kembali. Namun si Bango berhasil mengambil cacing itu. Untuk ketiga kalinya si Bango datang. Namun di sini si anjing tidak membiarkan si Bango untuk mengambil cacing. Usaha si Bango pun gagal. Kemudian si anjing melihat si Bango pergi, namun tidak mendapatkan cacing. Si Bango memberikan makan anak-anaknya dengan ikan, namun anak-anak si Bango tidak mau makan ikan. Kemudian dengan itu anjing tersebut memberikan cacing kepada si Bango. Lalu si Bango pun mengambil cacing itu dan memberikan kepada anak-anak si Bango. Kemudian si Bango membalasnya dengan memberikan banyak ikan kepada seekor anjing dan tuannya. Mereka pun bahagia. Baik, dari ilustrasi tersebut kita dapat mengambil bahwa si anjing tersebut melayani si Bangau. Lalu si Bangau pun bahwa si anjing itu melayani si Bangau. Kemudian si Bangau pun dan kemudian si anjing pun dilayani kembali oleh si Bangau. Selanjutnya ayat pendukung tentang pelayanan. Yang pertama tertulis dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yang kedua tertulis dalam Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pembinaan kaum pemuda dapat dilakukan seperti memberikan pelatihan, bimbingan, dan pendidikan tentang Alkitab dan pelayanan sehingga kaum remaja gereja menjadi pemuda yang setia dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan di gereja. Oleh karena itu, pembinaan rohani yang dilaksanakan dapat menekankan kepada pengembangan sikap dan kecakapan kaum pemuda dalam mempraktikkan pengetahuan yang mereka miliki, baik pengetahuan secara umum maupun pengetahuan Alkitab yang ia miliki guna mengembangkan talentanya. Baik, di sini saya membuka satu sesi tanya jawab. Baik, untuk teman-teman sekalian, apakah ada yang bertanya? Saya Kak. Baik, untuk saudara Hesti, silahkan memberikan pertanyaannya. Pertanyaan saya, bagaimana jika kaum muda tidak dibina atau salah bina? Baik, di sini kakak akan langsung menjawab ya. Pemuda jika tidak dibina atau salah bina, maka mereka bukan semakin dekat kepada Tuhan, tetapi semakin jauh dari Tuhan dan mereka hidup dalam pergaulan bebas. Sebab banyak sekali remaja dan pemuda mempunyai nafsu yang kuat, seperti halnya yang dikatakan Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius yang mengatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi dapat disimpulkan cara menjauhi nafsu yang ada di dalam hidup anak pemuda, yaitu mereka harus mengejar keadilan dan selalu penuh dengan kasih dan setia kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Baik, untuk saudara Hesti apa ada pertanyaan? Terima kasih Kak.
Di sini yang terakhir adalah tujuan saya melakukan penyuluhan ini adalah supaya kaum pemuda dapat menjadi pemuda yang setia dan bertanggung jawab dalam pelayanan gereja. Sekian materi yang dapat kakak paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom.